Tapi kalau orang lain tahu, yang nggak tahu mata ketiga, yang nggak bisa ngelihat mata ketiganya masih kelas-kelas mata ketiga biasa, cuman bisa tembus eterik atau astral, nanti dibilang kita tuh halu atau delusi, kan itu masalahnya. Karena Iya, mereka iya, nggak iya. punya power untuk melihat yang seperti itu, dan memang DNA-nya masih DNA biasa kan. Nggih, jasad Dari banget sih ya. kuasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus mengevolusi DNA tubuh kita hingga mencapai tingkatan seperti itu. Ya, super ya, super dan rumit kan Iya, super, DNA. kata supernya itu kasta tertinggi, Cik. Jadi materi untuk malam ini ya, cara menstimulasi otak ya biar cepat untuk apa namanya, cepat mahir menggunakan mata ketiga ya. Jadi untuk menstimulasi otak ya. Jadi untuk menstimulasi otak biar terbiasa di gelombang otak alfa ya, alfa dan delta adalah dengan cara melatih visualisasi. Jadi kalau nggak terbiasa bervisualisasi atau nggak terbiasa menghayal, mata ketiga gimana ya? Eh, ya kayak kurang terbiasa jadi dengan dimensi-dimensi itu, dimensi-dimensi intuitif ya, gitu. Tapi kalau terbiasa menghayal, terbiasa bervisualisasi, maka secara dimensi kreatif itu lebih peka dia. Dimensi kreatif lebih peka jadi dimensi spiritual itu kan dimensi kreatif, dimensi apa ya, yang dia aktif itu saat kita di gelombang otak alfa atau saat sedang berkhayal atau sedang melamun gitu kan, seperti itu. Jadi menghayal tuh bagus, tapi yang positif. Kalau yang negatif ya jangan, gitu ya. Jadi semua orang apa namanya, orang berubah itu kan karena dia dari awal ini apa namanya. Jadi orang-orang kreatif itu kan menjadi kreatif karena sering menghayal, menghayal apa yang memang difokuskan ke titik itu, gitu. Bukan sembarangan menghayal, tapi menghayal yang terukur, menghayal yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi dimensi kreatif akan menjadi aktif, jadi ide-ide, gagasan akan menjadi gampang keluar dari otak kita, bawah sadar kita, super sadar kita ngasih ngasih ide-ide, ngasih ngasih segala kreativitas itu kan dari dimensi kreatif. Jadi kalau kita berhasil mengakses bawah sadar, super sadar, itulah kesadaran kita itulah yang akan menuntun kita untuk ke apa yang kita tuju. Kalau kita tujuannya rezeki, mereka pasti ngasih tahu apa solusinya gitu kan. Kalau tujuannya, jadi apa yang kita selalu pikirkan disitulah bawah sadar, super sadar akan memberi tahu apa yang harus dilakukan. Makanya hati-hati menghayal tapi yang positif jangan negatif ya, nanti malah gitu. Nah, cara apa namanya agar terbiasa di dimensi kreatif yaitu dengan cara melatih visualisasi. Nanti kalau udah terbiasa, biasanya latihan teknik ini ya, biasanya latihan teknik ini bisa saat ini juga mulai mata ketiga mulai bisa dipakai atau mulai jelas yang tadinya masih samar-samar bisa mulai jelas kalau sering dilatih. Nggak sampai seminggu udah canggih mata ketiga ya. Nah, caranya adalah bisa langsung dipraktekin ya, bisa langsung dipraktekin. Ya, silakan tutup mata, duduk santai, mata tertutup, napas pelan-pelan, dan rasakan semakin rileks, semakin santai, semua ketegangan mengalir keluar, semakin santai, dan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus,
selalu melindungi tubuh, selalu melindungi diri dari segala kejahatan, dari segala serangan kejahatan, dan diri jadi sangat nyaman, sangat aman, sangat tenang, semakin tenang, dan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, setiap saat, 24 jam, membuat stamina tubuh semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin santai, sangat santai, semakin tenang, semakin damai, vibrasi pemurnian semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, pikiran menjadi lebih bersih, lebih jernih, fokus menjadi lebih tinggi. Dalam kedamaian, kesantian tersebut, bayangkan suatu layar tancap ya, layar bioskop berwarna violet, berwarna ungu di depan kita. Rasakan layar film tersebut ada depan kita, nyata, seperti kita nonton bioskop. Layar berwarna ungu di depan kita. Rasakan layar itu ada, nyata. Rasakan suasana di tempat itu dengan memandangi layar ungu tersebut. Layar ungu tersebut memancarkan vibrasi, kuasa, salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan perlindungan Tuhan, memberikan berkat suci Tuhan, memberikan urapan-urapan suci Tuhan, dan rasakan layar ungu tersebut muncul gambar jeruk, jeruk apapun yang diri lihat, rasakan jeruk itu nyata ada di layar tersebut, nyata, dan niatkan diri masuk ke dalam layar tersebut, pegang jeruk tersebut, pegang kulitnya seperti apa, kupas kulitnya, cium bau jeruk tersebut, silahkan cicipi jeruk tersebut, rasanya seperti apa, dan jeruk tersebut menyebarkan bau jeruk yang segar. Kemudian di layar tersebut muncul buah nanas, pegang kulit buah nanas tersebut, rasakan seperti apa permukaan kulit buah nanas tersebut, dan lihat warna buah nanas tersebut. Kemudian kupas buah nanas tersebut, dan cium baunya, cicipi daging nanas tersebut.
Dan lihat di dalam layar tersebut muncul buah semangka. Pegang buah semangka tersebut, pegang kulitnya, dan sebesar apa buah semangka tersebut. Kemudian kupas buah semangka tersebut, dan cium aroma semangka tersebut, dan rasakan daging buah semangka tersebut. Dan lihat di dalam layar tersebut muncul buah pisang. Ada berapa pisang yang muncul? Dan seperti apa kulitnya? Bisa dipegang pisang tersebut dan dikupas kulitnya, cium baunya, dan rasakan daging buah pisang tersebut. Seperti apa rasanya? Dan itu semua nyata, terasa nyata, hingga air liur keluar. Dan lihat diri di dalam layar tersebut berada di suatu tempat yang sangat damai, suatu pemandangan alam yang diri merasa damai. Rasakan kedamaian tempat tersebut, dan lihat sekeliling dari tempat tersebut ada apa saja. Nikmati pemandangan tersebut. Niatkan di dalam pemandangan alam tempat kedamaian tersebut, niatkan di dalam tempat kedamaian tersebut, niatkan menggunakan mata ketiga di dahi. Aku niatkan menggunakan mata ketigaku di dahi untuk melihat tembus jantungku, organ jantungku, seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya. Maka di otak akan muncul gambaran seperti telepati, seperti gambar ronsen dari jantung tersebut.
Ya, selesai. Jadi seperti itu cara melatihnya ya, melatih visualisasi sampai itu berasa nyata ya. Nyata kan berarti kan dimensi kreatif mulai muncul kan, mulai masuk ke dimensi kreatif. Disitulah mata ketiga bekerja. Jadi saat mulai apa yang kita visualisasikan itu terlihat seperti nyata, berasa seperti nyata, baunya kita bisa cium, terus rasanya kita bisa benar-benar ada di situ. Nah, baru mulai melatih mata ketiga gitu ya. Karena mata ketiga ada di dimensi itu gitu. Ada di dimensi apa namanya? Itu namanya dimensi spiritual, dimensi kreatif, yaitu di gelombang otak alfa, theta dan delta. Nah, kadang-kadang apa yang makhluk-makhluk itu dia ya ini ya apa ganggu mata ketiga, makanya perlu afirmasi sebelum melatih mata ketiga, yaitu tiga afirmasi yang saya kasih dulu ya, tapi sekarang pakai teknik yang terbaru ya. Baik, kita coba afirmasi untuk teknik terbaru ya untuk mata ketiga ya. Jadi yang pertama stamina ya. Ya, ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk meningkatkan stamina tubuhku agar semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan stamina tubuhku yang terkuras, pulih, pulih, dan stamina tubuhku tahan dari serangan aura kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis apapun, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba jagat raya, raja iblis purba multiverse jagat raya, raja iblis purba multiple jagat raya, hingga stamina tubuhku kuat, sempurna, seutuhnya, kasta tertinggi. Nah, afirmasi yang kedua, afirmasi untuk menyembuhkan kerusakan mata ketiga hati nurani. Kenapa bisa rusak? Ya, diserang-serang sama aura kotor, sama kejahatan, dia emang biasa nyerang gitu ya. Jadi, ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki seluruh kerusakan dan kehancuran pada kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, hingga pulih, meningkat, dan berkembang semakin dahsyat hingga sempurna seutuhnya, kasta tertinggi. Nah, yang ketiga afirmasi perang rohani ya, untuk melawan roh jahat yang mengganggu mata ketiga. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan, sempurna, permanen, seutuhnya, hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, intinya, seluruh aura kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis apapun, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba jagat raya, raja iblis purba multiverse jagat raya, raja iblis purba multiple
jagat raya yang menyerang, merusak, menghancurkan kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, dan yang mengacak-acak dan menghalusinasi penglihatan mata ketiga dan hati nuraniku, dan yang mengawasi, memata-matai kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku. Udah ya, seperti itu. Nah, kita sekarang praktek mata ketiga. Ya, ada yang mau jadi volunteer? Silakan. Saya JM. Saya JM. Bentar. Siapa? Pak Wayan. Ya, siap JM. Satu lagi siapa? Saya Pak JM. Wayan. Saya Ibu JM. Retno. Ya. Satu lagi, silakan. Saya JM. Ibu Eli. Eli. Ya, Ya. JM. Silakan. Yang lain? Saya boleh Ada lagi? JM. Bentar. Siapa? Oh, Pak Ipin. Ya, satu lagi silakan. Saya JM. Pak Putu Sudiarta. Ya. Ya. Baik, kita akan ini. Kan Kirak itu kan ini ya, Kirak itu kan bisa dibilang mengevolusi sebenarnya, mengevolusi tubuh, jiwa, roh menjadi murni berkembang ya, secara spiritual berkembang hingga kita punya kemampuan-kemampuan yang di zaman dulu itu mustahil gitu. Itu kan kemampuan-kemampuan dewa ya. Jadi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengevolusikan tubuh kita mencapai kesadaran murni, kesadaran yang tingkat tinggi, mengevolusikan seluruh tubuh fisik, jiwa, roh, dan banyaknya. Termasuk DNA ya, DNA tubuh kita pun akan berubah. Seperti itu. Nah, dan itu didapat hanya dengan menerima inisiasi. Jadi saat terima inisiasi langsung otomatis DNA tubuh kita berubah. Bukan DNA manusia biasa lagi, udah bisa dibilang DNA manusia super. Ya, kalau ya mungkin istilahnya bukan menjadi X-Men ya. Kalau itu kan mutan ya. Ini bukan mutan, memang kondisi manusia yang super ya seperti itu gitu. Nah, kita coba niat untuk melihat DNA ya, DNA tubuh kita udah seperti apa. Jadi ada istilah aktivasi 12 untai DNA. Diaktifasi, dia berubah menjadi kristal, DNA kristal. Nah, dari DNA kristal itu memancar kuasa-kuasa gitu ya. Nah, untuk dikira yang teraktivasi itu sebenarnya sangat dahsyat, jauh sekali dengan kondisi atau teknik di luar sana. Jadi yang teraktivasi itu sudah sangat dahsyat sekali. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih DNA kita ya. Silahkan duduk santai. Seluruhnya ya, ikutin ya. Silahkan duduk santai, mata tertutup. Niatkan menggunakan mata ketiga untuk melihat DNA tersebut. Caranya, aku niatkan menggunakan mata ketigaku di dahi untuk melihat bentuk dari DNA tubuhku saat ini, bentuknya seperti apa, secara detail. Jika kurang detail, minta di zoom, minta mata ketiga untuk men-zoom, mapa besarnya 10 kali, atau 20 kali, atau 30 kali. Tunggu beberapa menit, 1 atau 2 menit, atau 3 menit, maka akan muncul gambaran DNA tersebut di otak, di pikiran, seperti telepati.
Ya, silakan Pak Ipin disampaikan apa yang dilihat. Ya JM. Aduh, maaf ya. Oke, tadi ada saya lihat lambang kira JM yang terbaru. Mm-mm. Lambang kiranya berlapis-lapis dari ketika saya zoom gitu ada lambang kira lagi, ada lambang kira lagi. Terus saya Lambang minta kiranya di mana itu? Di DNA atau di mana? Di dalam DNA atau di mananya? iya di dalam DNA. DNA-nya bentuknya sekarang seperti apa, Pak Ipin? DNA saya warnanya emas ya, emas. Mm-mm. Bentuknya? Terus kayak api JM, ada apinya. Mm-mm. Coba di dalam api itu apa? Kristal atau apa? Ini diamond kayak Ya, diamond gitu. ya. Itu kan kristal paling itu kan paling tua ya, apa? Bukan paling tua ya, paling matang ya. Kematangan tingkat tinggi ya. Terus apa lagi? Ada salibnya. Ada salib. Terus Ya, terus di dalamnya saya nggak bisa menerangkan ini namanya apa. Saya minta ini hati nurani untuk satu kata gitu, ini kultivasi super ajaib, pokoknya super gitu, ada kata supernya JM. kultivasi super ajaib. Terus Iya, ini kasta tertinggi gitu JM. Sampai ini kayak jaringan-jaringan yang rumit ya. apa ini? Ruwet, saya nggak bisa, ini apa ya? DNA itu memancarkan apa? JM ungu, terus ngelihatnya aja udah kayak ada ledakan-ledakan energi pemurnian. Itulah namanya DNA manusia super ilahi atau bisa Nah, dibilang DNA manusia kudus yang DNA manusia kudus tapi kasta tertinggi, paham ya? Jadi tingkat kekudusan yang ekstrem itulah yang dibutuhkan untuk masuk dunia baru. wow, Kalau cuma kudus-kudus biasa itu ya apa ya? Jadi kalau cuma kudus-kudus biasa aja ya susah gitu. Jadi untuk masuk dunia baru kan boleh ada kekotoran sedikit pun seperti iya, itu. JM. Maka harus menjadi tingkat kekudusan yang ekstrim atau pemurnian yang sangat ekstrim kan? Ya Iya, JM. itulah DNA manusia super kudus gitu kan. Tapi kalau orang lain tahu, yang nggak tahu mata ketiga, yang nggak bisa ngelihat mata ketiganya masih kelas-kelas mata ketiga biasa, cuman bisa tembus eterik atau astral, nanti dibilang kita tuh halu atau delusi, kan itu masalahnya. Karena Iya, mereka nggak JM. punya power untuk melihat yang seperti itu, dan memang DNA-nya masih DNA biasa kan? Kan Iya, itu. Ya, itu ya. Sedahsyat nggih, itu kan? nggih, jasad Dari banget, JM. kuasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus mengevolusi DNA tubuh kita hingga mencapai tingkatan seperti itu. Ya, super dan rumit kan? Iya, super, DNA. kata supernya itu kasta tertinggi, JM. Hmm, ya, ya itu ya. Ya. Silahkan Ibu Retno, apa yang dilihat? Selamat malam, GM. Ya, Iya, saya melihatnya itu seperti ini, apa namanya, seperti lembaran-lembaran, seperti apa kayak jaring-jaring madu itu loh, GM. oh ya. Mm-mm. Warnanya kuning emas, tapi di dalamnya itu seperti memancar, seperti batu-batu apa ya, seperti Ya, berlian itu memancarkan cahaya terang gitu loh, GM. itu kan DNA-nya udah mencapai kristal kan? DNA kristal berlian. Warnanya violet Ya, yang dalam itu. ya. Terus apa lagi, Bu? Sudah itu aja, GM. Ada nggak kelihatan simbol kira yang baru? Ada samar sih, GM. Samar, Ada coba diperjelas. Niat di zoom, diperjelas. ya, ada Ya kan? GM.
Ada kan? Iya, ada. Berarti kan simbol kira bukan ngasal kan? Iya, Ya kan? betul. Iya, Simbol iya, kira yang ada mahkota sama pedangnya kan? iya, iya, GM. Bukan ngasal itu kan? Iya, Hmm. benar, iya, Nah, makanya bisa dibilang itu simbol suci, itu simbol kira yang baru itu. iya, GM. Ya. Terus memancarkan apa, Bu, dari situ DNA itu? Memancarkan aura itu apa namanya violet itu GM, seperti cahayanya apa berlian itu, Ya. tapi violet, sudah violet banget gitu loh GM. Kristal berlian yang violet memancar kemana dia? Kemana saja? Ke penjuru penjuru alam. Alam kan? Ke jagat raya kan? Iya betul, ke jagat raya. Betul. Ya. Kalau ke hati nurani itu apa? Ibu tanya ke hati nurani. Saya enggak tanya ke hati nurani tadi, GM. Coba tanya sekarang. Ada tulisan ilahi gitu ya, GM ya? Ya, mencapai tingkatan itu, tingkatan ilahi, Ilahi ya. tapi bukan dibilang Tuhan, bukan. Divine kasta tertinggi. Jadi ilahi itu kalau bahasa Inggrisnya kan divine kasta tertinggi. Apa? Ya. Divine ya. Nah, Iya. mencapai tingkatan, bisa dibilang mencapai DNA manusia ilahi atau DNA manusia divine. Nah, kata-kata ilahi, nama lainnya adalah divine. Atau nama yang paling populer, kudus ya. Jadi DNA manusia kudus, tapi kasta tertinggi. Gitu. Itu ya. Iya, GM. Sama ini, GM. Saya itu kemarin lusa ya, saya tuh lupa. Saya itu kan booster kan jam 12 malam. Terus saya mulainya kan jam 12 kurang seperempat, selesainya jam 1 kurang seperempat. Kemudian antara jam 1 itu kan saya tidur baru antara sadar dan tidak ada antara mau tidur itu loh GM, saya tuh seperti lindian, tapi perasaan saya itu kok kayak beneran gitu. Jadi di atas atap rumah saya itu pas di atas kamar saya, itu seperti ada suara kayak pesawat apa ya? Kalau pikiran saya kok kayak pesawat Alin gitu loh, GM. Itu seperti dia memancarkan cahaya sinar ke bawah itu kayak seperti nyedot saya. Terus saya kan tangan saya tuh perasaan ke atas itu karena saya tuh agak kesulitan mau afirmasi. Saya tuh cuma bisanya Allah Akbar gitu aja. Terus saya gerakkan badan saya hilang. Tapi saya benar-benar ini jelas banget bahwa itu suara seperti kayak suara dari dimensi galaksi gitu loh, GM. Dan tadi pas meditasi 3 kuasa itu saya seperti melihat ada pesawat dari dimensi galaksi itu kayaknya masih ngincer saya gitu loh. Jadi kan paham kan makhluk-makhluk jahat itu juga punya teknologi nuklir juga kan? Iya. Terus Dibuang, itu GM hampir 1 bulan ini kan rezeki saya kan mampet, jadi toko itu hampir nyaris tuh nggak pernah ada orang masuk. Saya tuh coba minta tolong Mbak Nur itu untuk coba Mbak Nur dibedah kenapa gitu. Terus kemarin itu Mbak Nur jam berapa ya itu bilang Mbak kayaknya ada ini loh, ada iblis galaksi di atas Mbak Retno, bilang gitu. Ya. Coba ya itu jangan benar-benar mampet. Hari ini pun tadi juga nggak ada orang masuk, kemarin nggak ada masuk, kemarin lusa. Aduh udah saya tuh pakai sampai ini Bu, bingung. mulai membiasakan diri pakai afirmasi otomatis ya, program ya. Yang terakhir-terakhir ini. Ya GM, itu sebetulnya juga saya afirmasi. Saya itu meditasi rutin GM. 3 kuasa itu hampir rutin, paling tinggal jam 2 atau jam 4 atau jam
8 malam, ini yang beberapa hari ini tambah jam 8 malam itu meditasi bersama Mbak Nur. Tapi kayak saya tuh bingung banget, ini kenapa gitu loh. Ya, makhluk itu tahu kelemahan ibu ada di mana, dia selalu masuk dia. Iya. Bawah sadarnya yang harus di ini, Bu. Bawah sadar itu. Dia nyerang kesadaran ya. Oh gitu. Nyerang kesadaran. Iya, Jadi padahal tambah yang itu apa? pagi itu sudah saya afirmasi, selesai. Udah saya pikir kan saya blising pakai air juga, toko itu saya keliling sampai pohon-pohon, kamar mandi, ruangan yang tidak pakai itu semua saya blising, saya kasih air garam, saya campur air, terus kemudian saya afirmasi itu, GM. Ya, kayaknya masih ada celah, Bu. Masih ada celah sebelah kanan ibu itu, jebol itu. Oh gitu, GM. Kelihatan kan sebelah kanan, jebol. Sebelah kanan, Iya. iya. Ya, jebol kan? Kanan toko maksudnya atau kanan dari tangan saya, GM? Sebelah kanan badan ibu. Oh gitu, ya. Ya kan jebol kan? Nah, Iya, kenapa iya. bisa jebol? Ya ibu sendiri yang tahu sebenarnya. Ya. Gitu ya, GM ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kena lagi. Bapak sadar harus hati-hati sama pikiran juga ya Bu ya. Iya GM ya. Terus stamina tuh penting karena stamina afirmasi. Sebenarnya bagus GM. Saya tuh tadi malam aja sampai saya tidur jam berapa? Jam 2 itu. Terus kadang-kadang gini Bu, gini, ada apa ya? Ada jin atau makhluk-makhluk seperti itu. Ibu kalau misalnya ini apa sih? Salah apa ya, bisa istilah ketipu gitu loh. Itu bukan makhluk suci gitu loh. Itu jin kodam yang selama ibu nggak tahu itu apa gitu. Ibu pikir itu makhluk suci padahal itu kodam jin yang selama ini deketin gitu kan. Itu yang kenapa selalu jebol itu sih. Itu aja, hancurin aja Bu, mustain lah. Ya. Ya GM ya. Terima kasih. Itu yang bikin rezeki syarat. Jadi banyak makhluk-makhluk seperti itu nyamar jadi makhluk suci, jadi dewa, jadi apa gitu. Itu harus dimusnahkan. Oh, gitu. Kalau enggak ya afirmasi berkali-kali, mempan orang ibu sendiri yang undang kan tanpa ibu sadar kan. Karena ibu percaya itu makhluk suci padahal bukan. Itu adalah jin atau kodam kan. Jadi ketipu istilahnya, ketipu. Oh gitu. Ya. Iya GM ya. Ya. Baik GM, terima Ya, kasih. saya nggak berani sebutin itu siapa itu apa karena sangat sensitif ya. Ya Ibu cari tahu sendiri musnahkan ya Bu ya. Ya baik GM. Itu yang jadi masalahnya sebenarnya. Ya. Selama ini ya bisa dibilang salah menganggap padahal itu jin Ibu anggap makhluk suci. Ya itu masalahnya kan. Ya. Ya GM. Kalau itu udah selesai ya udah aman semuanya, lancar rezeki kan. Itu yang jadi auranya dia itu yang ngacak-ngacak rezeki, ngancurin. Itu yang kenapa sebelah kanan ibu jebol kan makhluk itu. Oh gitu. Ya GM, baik, terima kasih atas petunjuknya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, masih ada 2 lagi tadi, siapa? Bu Eli. Silakan. Pak Wayanarto duluan, Pak Wayanarto silakan. Pak Wayan sama itu, silakan. Iya, terima kasih JM. Gimana apa yang dilihat? Dia nanya. Saya masih ini JM, masih kabur. Tapi sempat lihat tapi samar-samar. Iya, samar-samar. Kenapa saya pas ini samar itu biasanya kalau samar-samar pas pikiran Bapak berpikir jadi masuk ke gelombang beta, yang dilihat jadi samar-samar. Jadi nggak boleh gitu. Makanya latihan visualisasi tadi itu membiasakan gelombang alfa Pak. Latihannya tadi visualisasi ya. Oh iya siap ya. Terus apa yang dilihat tadi tuh? Tadi itu awalnya itu saya lihat logo apa namanya kira yang baru. Ya, cuman sebentar saja gitu terus hilang lagi. Nah, pas Bapak kaget lihat langsung blank dia kan gitu kan? Ya, langsung blank. Nah, benar kan? Terus apa lagi? Itu aja saya itu, kemudian ada berupa kayak diamond itu saya lihat
gitu juga sebentar terus hilang lagi gitu. Nah, jadi pas hilang itu Bapak berpikir pasti kan, ya kan? Wih, gitu. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, gitu ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin ya. saya latih dulu visualisasi JM. Ya. Baik, berikutnya Ibu siapa tadi, Eli ya? Terima kasih JM. Silakan Ibu. Oh ya, Nimaya tadi. Malam JM. Ya. Silakan Itu Ibu. yang saya lihat tadi, itu ada rantai tersambung terus itu dia bentuknya silver terus berubah jadi warna gold. Terus ada lama-kelamaan muncul warna ungu simbolnya kirak itu. Terus memancar ke segala penjuru. Itu aja JM. Terus berarti rata-rata yang dilihat sama ya? Ya, itu JM. Dan pada saat diam sejenak lagi muncul warna ungu simbolnya itu. Apa benar saya bisa melihat itu JM? Itu mata ketiga Bu, udah canggih. Itu dah Bu. Ya itu dah JM. Langsung dia kelihatan seperti itu memancarkan sinar ke segala penjuru gitu JM. Ya, sama kok yang dilihat tadi sama yang lain kan, seperti itu. Ya. JM. Ya JM. Baik. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih JM. Ya. Baik, untuk semalam ini saya kira sampai di sini dan sampai ketemu besok malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. JM.